warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas Artificial Intelligence yang chapter keempat, yaitu tentang klasifikasi teks. Chapter keempat ya. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teorinya terlebih dahulu. Yang soal teori ini ya. Yang pertama, soal nomor pertama, jelaskan apa itu klasifikasi teks, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Klasifikasi teks merupakan sebuah model yang biasa digunakan untuk mengkategorikan sebuah teks ke dalam kelompok-kelompok yang lebih terorganisir. Jadi untuk setiap kalimat yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut akan menjadikan setiap kata dari kalimat tersebut menjadi sebuah kolom. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar berikut. Ini ada teks input, kemudian akan di model klasifikasikan teksnya, setelah itu akan keluar outputnya. Yang kedua yaitu jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Klasifikasi bunga tidak bisa digunakan untuk machine learning. Sertakan ilustrasi gambar sendiri. Karena machine learning tidak dapat menampilkan inputan sesuai dengan apa yang kita inputkan, karena inputan tersebut serupa namun mesin memberikan output yang berbeda. Biasanya output atau error ini disebut dengan istilah noise. Untuk contoh sederhananya, misalkan kita inputkan salah satu label yang terdapat pada bunga. Output yang dihasilkan oleh mesin tersebut ialah label yang lain. Itu dikarenakan bunga banyak jenis yang serupa namun tidak sama. Untuk ilustrasinya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah input label bunga. Setelah itu diproses oleh machine learning. Setelah diproses learning akan menghasilkan bunga lagi, tapi tidak sama dengan apa yang kita inputkan sebelumnya. Terus nomor 3, jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan teknik pembelajaran mesin pada teks yang digunakan dan sertakan ilustrasi buatan sendiri. Teknik yang digunakan pada YouTube salah satunya ialah keyword. Dengan keyword tersebut, mesin dapat memberikan video sesuai dengan keyword yang kita inputkan pada kolom pencarian. Teknik pembelajarannya tergantung user memberikan input teks seperti apa, karena pada YouTube itu sendiri akan menyesuaikan dengan apa yang biasa kita inputkan dan akan memfilter video secara otomatis sesuai dengan keyword yang biasa kita inputkan. Contoh ilustrasi sederhananya yaitu di sini saya menuliskan keyword 17 dan ini keluarnya seperti ini. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi data. Vektorisasi data ialah suatu pemecahan atau pembagian data berupa teks. Sebagai contoh terdapat 5 paragraf, data teks tersebut dipecah menjadi kalimat-kalimat yang lebih sederhana, lalu dipecah lagi menjadi kata untuk setiap kalimatnya. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan bank of words dengan ilustrasi sendiri. Representasi penyederhanaan sebuah kalimat atau penghitungan setiap kata pada suatu kalimat dengan persentase berapa kali muncul kata tersebut untuk setiap kalimatnya. Contoh ilustrasinya yaitu seperti ini. Ingat, mulai besok dimulai karantina selama 14 hari untuk mencegah tersebarnya virus corona. Nah, ini masukannya terus disimpan juga seperti ini. Nomor 6, jelaskan apa yang maksud dengan TF-IDF. TF-IDF merupakan metode untuk menghitung bobot setiap kata pada suatu kalimat yang paling sering digunakan. TF-IDF ini akan menghitung nilai term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi pada setiap kata dalam setiap kalimat yang muncul dengan diimbangi dengan jumlah dokumen dalam korpus yang mengandung kata. Contoh ilustrasinya yaitu ini ada rumusnya TF-IDF, T, D sama D besar. Ini ada terms ke-1, terms ke-2, dan selanjutnya. Ini ada dok 1, dok 2, dan selanjutnya. Yang dok 1 ini di term pertama ada 12, di dok 1 di term kedua ada 0. Dok 2 di term 1 ada 2, dan dok 2 di term 2 ada 1. Selanjutnya akan menjelaskan bagian yang prakteknya.
Yang pertama yaitu soal yang nomor pertama yaitu import dulu pandasnya sebagai PD. Setelah itu, si PD itu akan membaca file CSV yang namanya csv.funny. csv_funny. Ini sudah terbaca ya. Ini file CSV-nya ada ID, ada first name, last name, email, gender, IP address, dan seterusnya. Country-nya, birth date-nya, salary-nya, berapa, terus title-nya dia jadi apa, seperti itu. Setelah itu ke nomor yang selanjutnya yaitu dtrain PD titik 450, maksudnya membagi data training menjadi 450. Yang kedua tuh dtest PD sama dengan PD 450.2, maksudnya membagi data menjadi 50 atau sisa dari data yang tersedia. Kita jalankan. Nah, ini untuk di trainnya, yaitu untuk membagi data training menjadi 450. Nah, ini jadi 450 data ya. Setelah itu, yang selanjutnya yaitu dtest untuk membagi data menjadi 50 atau sisanya. Yang tadi sisanya dari dtrain ini dimasukkan ke dtest. Seperti itu. Terus soal nomor 3. Yang pertama kita akan mengimportkan panenya dulu. Di sini saya mendeklarasikannya sebagai funny. Setelah itu membaca file CSV-nya karena npm 1174069 mod 4 itu sama dengan 1, berarti 1 itu kalau 1 itu saya kebagian untuk LMFAO. Jadi ini ya kebagiannya yang LMFAO. Nah, ini spamnya itu untuk membagi tabel spam, yang ini untuk membagi tabel no spam. Setelah itu dari sklearn ini mengimport control factorization untuk memecah data tersebut menjadi sebuah kata yang lebih sederhana. Setelah itu, untuk menjalankan fungsi tersebut pada kode ini tidak ada hasilnya di Spider karena tidak mendukung hasil dari instalasi. Setelah itu, melakukan pemecahan data pada database yang terdapat pada kolom konten. Nah, ini tuh maksudnya untuk menampilkan hasil dari kode sebelumnya. Terus kita jalankan. Nah, di sini ya ada funny, no spam, PD. Funny ini isinya seperti ini. Ada comment ID, author, date, content, terus apa ini? Class. Setelah itu ini yang hasil no spamnya. Ini. Setelah itu yang spamnya. Nah, ini seperti ini. Spamnya itu komennya tuh seperti ini, autornya namanya misalkan ini Emrah England, ini took a look at this video katanya. Selanjutnya yaitu nomor 4. Hasilnya seperti ini. Nomor 5. Hasilnya seperti ini. Dari sklearn importnya tree. Setelah itu selanjutnya seperti ini,
untuk plot ya, PLT itu nomor 7 seperti ini dan seterusnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.